Rumor besar tengah mengarah ke timnas Indonesia. Sejumlah media Inggris membocorkan bahwa Giovanni van Bronckhorst masuk radar PSSI sebagai calon pelatih baru Garuda. Bahkan, Liverpool disebut sudah menyiapkan nama pengganti andai pria asal Belanda itu benar-benar menerima pinangan Indonesia. Langkah PSSI mengejar Van Bronckhorst bukan sekedar rumor, melainkan bagian dari proses yang memang sedang berlangsung menuju penunjukan pelatih baru Garuda. Ketua BGTN, Sumarji, memastikan proses seleksi pelatih Indonesia kini semakin mengerucut. Ia menegaskan bahwa 2 nama terbaik akan dibawa ke rapat Exco. 2 pelatih akan kami pilih dulu untuk dibahas lebih detail. Tunggu saja, karena kami mencari yang terbaik, ujar Sumarji. Ia juga mengungkap bahwa Direktur Teknik PSSI Alexander Swiers bersama 2 anggota Exco tengah berada di luar negeri untuk melakukan wawancara langsung dengan para kandidat. 2 kandidat terkuat saat ini adalah Van Bronckhorst dan Hartman. Dengan rekam jejak juara di Eropa, pengalaman melatih kelas dunia serta kedekatan emosional dengan Indonesia, Van Bronckhorst menjadi kandidat yang sangat menarik bagi PSSI. Jika terpilih, ia akan menjadi pelatih pertama timnas Indonesia yang pernah menjuarai Liga Top Eropa sekaligus memiliki darah Nusantara. 2 pemain timnas Indonesia U22 yang berkarir di luar negeri, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner, dipastikan bergabung dengan timnas di Thailand. Kedua nama tersebut sejatinya sudah masuk dalam daftar 23 pemain pilihan pelatih Indra Syafri untuk ajang multi-event Asia Tenggara itu. Namun karena masih menjalani kewajiban bersama klub masing-masing, Marcelino dan Ivar baru menyusul rombongan yang telah lebih dulu bertolak ke Thailand pada 28 November 2025. Kepastian bergabungnya 2 pemain abroad tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Ia menyebut sebelum Marcelino dan Ivar tiba, 2 pemain diaspora lainnya yakni Dion Marks dan Mauro Gilstra sudah lebih dulu bergabung dalam pemusatan latihan di Thailand. Pada SEA Games 2025, Timnas Indonesia U23 membawa status juara bertahan setelah meraih medali emas pada edisi 2023 di Kamboja. Target mempertahankan gelar pun kembali dicanangkan untuk turnamen yang digelar di Thailand ini. Di fase grup, Garuda Muda tergabung di grup C bersama Timnas Filipina U22 dan Timnas Myanmar U22. Indonesia akan mengawali perjuangan menghadapi Filipina pada 8 Desember 2025, kemudian meladani Myanmar pada 12 Desember 2025. Dengan komposisi pemain yang kini telah lengkap, Timnas Indonesia U23 diharapkan mampu tampil maksimal dan kembali mengharumkan nama bangsa di ajang SEA Games 2025. Nama Elkan Bagat kembali menjadi perbincangan jelang Indra Syafri memimpin Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Meski telah lama hilang dari skuad Timnas Indonesia, Elkan Bagat di atas kertas bisa jadi tambahan bagus untuk Timnas Indonesia U22. Bek jangkung yang dulu jadi andalan lini belakang Garuda ini sudah lama tidak terlihat memperkuat Timnas Indonesia. Publik pun bertanya-tanya, kemana Elkan sebenarnya? Terakhir kali Elkan Bagat tampil bersama Timnas Indonesia adalah di ajang Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Januari 2024. Setelah turnamen tersebut, namanya tak lagi muncul di daftar skuad asuhan Shin Tae-yong maupun di era singkat Patrick Kluivert. Dari sisi regulasi usia, Elkan masih memenuhi syarat untuk tampil di SEA Games 2025. Namun keputusan akhir tetap ada di tangan Indra Syafri dan tim pelatih. Jika komunikasi antara PSSI dan Bagat berjalan lancar, peluang sang bek untuk comeback tetap terbuka lebar. Apalagi pengalaman dan postur tinggi Bagat bisa menjadi aset penting bagi lini belakang Garuda Muda yang akan berjuang mempertahankan status juara. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan akan terbang ke Jakarta pada 3 Desember 2025. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penerjemahnya saat di Timnas Indonesia, Jong Sek-so atau yang akrab disapa JJ. Menurut JJ, kedatangan Shin Tae-yong pada malam hari. Namun, ia belum menjelaskan akan ada agenda apa sang pelatih kembali ke Jakarta. Coach Shin akan ke Jakarta pada 3 Desember malam. Sampai ketemu, Coach Shin, ujar JJ. Juru taktik asal Korea Selatan ini menjadi salah satu sosok yang paling lama menangani skuad Merah Putih. Sejak bertugas pada awal 2020, Shin Tae-yong akhirnya harus merampungkan masa baktinya pada 2025. Selama kurang lebih 5 tahun mengasuh skuad Garuda, dia telah memberikan beberapa pencapaian yang istimewa. Dari segi trofi, juru taktik berusia 55 tahun itu memang belum berhasil memberikan gelar juara. Setelah melewati 3 edisi Piala AFF, STY hanya mampu mencapai 1 kali final pada 2020 dan gagal lolos ke semifinal pada 2024. Namun di bawah asuhan Shin Tae-yong ada banyak pencapaian bersejarah.
termasuk lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 pada ajang debutnya, hingga menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Itu belum termasuk kans besar skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada paradoks yang membingungkan jelang SEA Games 2025. Indra Syafri, sosok pelatih yang telah terbukti mampu menaklukkan Asia Tenggara, kembali dipercaya memegang kendali timnas Indonesia U22. Namun target yang dibebankan PSSI justru terasa anti klimaks, hanya medali perak. Padahal, jika menengok ke belakang, rekam jejak Indra Syafri adalah jaminan mutu. Pelatih asal Sumatera Barat ini bukan orang baru di panggung SEA Games. Ia adalah arsitek di balik dua pencapaian besar Garuda Muda dalam beberapa tahun terakhir. Puncaknya terjadi 4 tahun kemudian di Kamboja. Indra Syafri kembali dan kali ini ia menuntaskan misinya dengan sempurna. SEA Games 2023 menjadi panggung pembuktian di mana Garuda Muda tampil terengginas. Emas pun pulang ke tanah air setelah penantian 32 tahun. Kini menghadapi SEA Games 2025 di Thailand, Indra Syafri kembali dengan modal 23 pemain pilihan. Tergabung di grup C bersama Filipina dan Myanmar. Di atas kertas, jalan menuju semifinal terbuka lebar. Namun target perak yang dipasang seolah meremehkan potensi sang pelatih dan status Indonesia sebagai juara bertahan. Dengan jejak emas yang begitu mentereng, Indra Syafri tentu punya ambisi yang jauh lebih tinggi daripada sekedar menjadi runner-up. Pelatih timnas Indonesia U23 Indra Syafri buka suara soal Marcelino Ferdinand batal gabung skuad Garuda Muda di SEA Games 2025. Indra Syafri menyampaikan skuad Garuda Muda sedang mematangkan kekuatan di Chiang Mai, Thailand, jelang bergulirnya pesta olahraga Asia Tenggara. Laga kontra Filipina jadi fokus Indonesia saat ini. Kami sudah berkomunikasi dengan pelatih AS Trencin bahwa Marcelino Ferdinand tidak bisa dilepas klubnya karena mengalami cedera hamstring. Untuk itu kami siapkan pengganti yakni Rifki Raifarandi dari Persik Kediri yang hari ini terbang ke Thailand untuk bergabung. Lebih lanjut, Indra menyatakan meski Marcelino batal gabung, pemain diaspora lain seperti Dion Marks dan Mauro Zylstra sudah bersama-sama dengan tim. Ivar Jenner yang bermain untuk tim muda FC Utrecht juga siap berjuang. Jadwal timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025 mulai bergulir pada 8 Desember pukul 18.00 WIB lawan Filipina di Stadion 700th Anniversary Chiang Mai, Thailand. Kemudian laga berikutnya akan menghadapi Myanmar pada 12 Desember di lokasi dan jam yang sama. Tiket lolos langsung ke babak semifinal bisa didapatkan jika finish sebagai juara grup. Menpora RI Erick Thohir menyampaikan target tim sepak bola putra di SEA Games 2025 adalah medali perak. Namun para pemain mengusung ambisi meraih medali emas di ajang SEA Games ke-33. Kapten Timnas Indonesia J. Idjes masuk radar AC Milan pada bursa transfer musim panas 2026. Kabar itu disampaikan jurnalis Italia yang biasa menulis di Sky Sports, Luca Cili. Di bawah Massimiliano Allegri, AC Milan gemar bermain dengan pola 3 back. Pola ini mengantarkan AC Milan melesat ke puncak klasemen Liga Italia 2025-2026 hingga pekan ke-13. Namun, jika AC Milan tampil di Liga Champions musim depan, Massimiliano Allegri tak bisa mengandalkan pemain yang itu-itu saja. Massimiliano Allegri membutuhkan pemain utama dan pelapis yang sama hebatnya. Karena itu, jasa J. Idjes bisa diandalkan. Pelatih Sassuolo Fabio Grosso rutin bermain dengan pola 4 back. Meski begitu, bukan berarti J. Idjes yang telah 12 kali turun di Serie A musim ini tak dapat diandalkan dalam pola 3 back. Saat membela Venezia FC pada 2023-2025, J. Idjes sering bermain dalam pola 3 back. Ia bermain sama baiknya ketika diperankan sebagai bek tengah sebelah kanan, kiri, maupun sentral. Di timnas Indonesia, J. Idjes juga sering bermain dalam pola 3 back. Karena itu, jika benar diboyong AC Milan, J. Idjes diprediksi tak butuh beradaptasi lama dengan pola racikan Massimiliano Allegri. Timnas U22 Indonesia memulai petualangannya untuk mempertahankan medali emas SEA Games pekan depan. Semula, Indonesia akan memainkan laga pertama mereka pada pekan ini, Jumat 5 Desember 2025 melawan Singapura. Jadwal pertandingan timnas U22 Indonesia berubah dengan adanya pengunduran diri dari Kamboja. Singapura dipindah ke grup A, maka Garuda Muda baru memulai laga pada pekan depan.